Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umudi wa la wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati adalah Ustaz Al-Mukarram Muhammad Firdaus selaku Bapak Muhammad Firdaus selaku pengampu mata kuliah bahasa Arab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Warwazi dengan NIM 1123054000050. Baik, di sini sebagai tugas ujian dengan semester bahasa Arab, saya ingin menjelaskan tentang pengertian al-kalam dan syarat-syaratnya. Tanpa lama kita akan langsung bahas tentang subbab-subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian al-kalam, yang kedua ada syarat-syarat al-kalam, yang ketiga ada syarat dan contoh dari al-kalam itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian al-kalam. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Yang artinya kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Dan menurut istilah secara bahasa, kata dalam bahasa Arab disebut juga kalam atau kalimah. Dalam kitab Matin Al-Jurumiyah disebutkan bahwasanya al-kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah, yang artinya mempunyai pengertian sempurna dengan disengaja dalam bentuk bahasa Arab. Sedangkan dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah, al-kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan al-wad'u atau menggunakan bahasa Arab. Lafaz kalam secara bahasa adalah ungkapan yang dengannya dapat menghasilkan suatu faidah atau sebuah pengertian. Di sini kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat al-kalam. Menurut istilah ahli ilmu nahwu, ialah harus memenuhi 4 syarat, yaitu yaitu lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga ada mufid, yang keempat ada al-wad'. Pertama-tama kita akan membahas tentang lafaz. Apa sih itu lafaz? Dalam bahasa Arab, lafaz juga disebut as-sautul musta'milu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang artinya ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah apa yang terkandung di lafaz? Di sini disebutkan yaitu diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan ya. Contohnya zayyid mengandung huruf da, ya, dan zai. Contohnya seperti pada berikut. Yang pertama ada kitabun, yang berarti kitab. Kedua ada tajlisun, yang berarti majelis atau tempat pertemuan. Yang ketiga ada qalamun, yang arti pena. Yang keempat ada masjid, artinya masjid. Lafaz dibagi menjadi dua, yaitu lafaz muhmal, yaitu lafaz yang bagian dari lafaznya tidak bisa menunjukkan juz dari maknanya. Contohnya zaid. Yang kedua ada lafaz mustakmal, yaitu lafaz yang dicetak wadiyul lughat atau peletak bahasanya untuk menunjukkan makna. Lafaz mustakmal itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lafaz mufrad, yang kedua ada lafaz murakkab, yang kedua ada lafaz murakkab, yang ketiga ada lafaz muallaf. Nah, pengertian dari lafaz mufrad ini, lafaz yang bagian dari lafaznya tidak bisa menunjukkan juz dari maknanya, yaitu zaidan, seperti pada lafaz muhmal. Yang kedua ada lafaz murakkab, yaitu lafaz yang bagian dari lafaz itu tidak bisa menunjukkan makna, sedangkan jika melihat dari sisi lain, atau bisa dilihat dari satu sisi saja, nggak bisa kayak dari segala sisi. Lafaz itu bisa menunjukkan makna kalau dari sisi lain. Contohnya yaitu Abdullah. Dalam sisi yang menunjukkan kalau misal dia itu nama,
ada juga yang dapat bisa menunjukkan bahwa itu adalah kata penunjuk. Sebagai di sini dijelaskan, lafaz ini ditinjau sebagai nama, maka bagian lafaznya seperti Abdul tidak bisa menunjukkan maknanya, seperti tangan dan lain-lain. Namun, jika dilihat sebagai mudhof dan mudhofil maka menunjukkan maknanya. Nah, gitu. Dia bisa dilihat, bisa digunakan sebagai penunjuk makna, tetapi cuma bisa dilihat dari antara ini, dari mudhof dan mudhofil ilaih. Yang ketiga ada lafaz mu'allaf, yaitu lafaz yang bagian dari lafaznya bisa menunjukkan madlul lain dari semua sudut atau sisi pandang. Contohnya Zaidun muntaliqun, yang artinya Zaid berpergian. Yang ketiga ada murakkab. Dalam bahasa Arab, murakkab juga disebut mata rakkaba min kalimataini fa aksara, yang artinya ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih. Seperti di gambar, contohnya itu ada Zaid qa'imun, yang artinya Zaid berdiri, dan yang kedua ada Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, dan yang ketiga ada Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Jadi kalau misal di dalam tulisan tersebut atau di dalam tulisan tersebut cuma ada satu aja atau satu kata, itu tidak bisa disebut murakkabah, karena murakkabah itu harus ada dua kalimat. Contohnya seperti di atas. Nah, tadi yang kedua. Ini sekarang yang ketiga, yaitu ada mufid. Mufid dalam bahasa Arab juga disebutkan ma'afada faidatan yahsunus suqutu minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Yang artinya ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya puas atau merasa puas. Jadi ini harus dijelaskan secara detail dan harus bisa dipahami oleh pendengar gitu. Kayak misal di sini ada pertanyaan tentang kaifah halu, terus dijawab di sini adalah Zaidun qa'imun, artinya Zaid berdiri. Atau boleh juga dipakai dengan qa'imun saja. Karena apa? Karena di sini dia menyatakan, dia bertanya kaifah hal Zaid gitu kan, harusnya bagaimana keadaan Zaid gitu. Jadi bisa pakai qa'imun, pakai Zaidun qa'imun. Kalau misal dia juga melihat kayak secara langsung, atau misal dia bertanya kepada orang tapi di situ ada kelihatan Zaitah, nah boleh itu pakai qa'imun saja. Kalau misal pakai selanjutnya ada di sini juga ada contohnya, itu ada kaifa Zaidun, kaifa Zaid gitu. Bagaimana Zaid, bagaimana keadaan Zaid gitu. Sama aja, bisa disingkat juga, bisa disingkat lah. Kalau di atasnya ada kaifa halu Zaid, harusnya gitu kan. Di sini bisa disingkat, bisa dihilangin kaifa Zaid atau bagaimana keadaan Zaid. Misal Zaid lagi sakit, sebutnya maridun aja, jadi nggak usah Zaid maridun, bisa gitu, persingkat. Sebenarnya itu tergantung kayak orang yang dengar, apakah dia paham atau merasa puas dengan keadaan Zaid itu sendiri, ataukah dia bisa minta penjelasan yang lebih jelas, apakah Zaid sakit apa. Misal Zaid sakit demam gitu misalnya, bisa ditambahin lagi gitu. Jadi perkataan yang janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya tidak termasuk mufid. Berarti ya benar, harus menjelaskan dengan secara detail-detailnya. Nah, contoh kalimat yang nggak jelas atau kurang jelas atau janggal, seperti di bawah ini. Contohnya inna koma Zaid. In koma Zaid. Apabila Zaid berdiri. Nah, di sini tuh apabila Zaid berdiri itu apa gitu? Kalimatnya untuk apa? Apakah untuk menanyakan apabila Zaid berdiri? Nggak ada kan? Kayak janggal gitu kan. Terus juga di sini ada in ja'a abi, apabila Ayub datang. Nah, apabila Ayub datang harus apa gitu? Itu nggak jelas, kurang jelas. Jadi harus ada tambah-tambahan katanya, seperti contoh di bawah ini,
In qama Zaidun kumtu. Yang artinya apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. Nah, di sini dijelasin pada inna qama Zaid kumtu. Nah, di sini kumtu menjelaskan bahwa ya Zaid datang, Zaid berdiri, ya aku pun berdiri gitu. Di sini juga jelasin in ja'a abi fa'akrimhu. Nah, di penjelasannya ini ada di fa'akrimhu yang artinya maka akan aku hormati. Nah, jelas dong. Apabila ayahku datang, maka aku akan hormati. Kan sebelumnya kan apabila ayahku datang, aku harus apa gitu. Kan gak tahu. Tapi itu memperjelas. Oke, selanjutnya yaitu ada wadu. Menurut bahasa Arab, wadu adalah ja'lul lafzi dalilan ala makna. Yang artinya menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau sebuah pengertian. Oh iya, tawadhu ini harus disengaja atau pembicaraan yang disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu ini membahas kaidah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau walaupun berbahasa Arab atau bukan tidak termasuk wadhu atau wadhu dalam ilmu nahwu. Jadi ya kayak bahasanya kayak apa ya? Seperti tadi, bahasanya tuh seperti tadi contohnya di sini kan apabila Z berdiri aku berdiri gitu. Itu harus kayak apa ya, bisa dimengerti lah sama orang lain atau percakapan yang bisa dipengerti oleh orang lain gitu. Kayak in qama Zaidun qumtu. Nah, itu bisa jadi sebuah contoh wadau juga gitu. Baik, mungkin segitu aja pembahasan yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak mengenakan hati atau kekurang-kurangannya mohon maaf karena saya hanya manusia yang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan.